Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Bersyukur untuk malam hari ini kita disatukan melalui doa multiplikasi. Renungan malam hari ini berjudul Bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita semua pasti pernah mengalami kelelahan. Mungkin lelah karena bekerja, lelah karena berolahraga, atau lelah karena melakukan aktivitas yang lain. Ketika kita merasa lelah, kita pasti akan mencari cara untuk mengurangi atau menghilangkan rasa lelah kita. Di antaranya, kita akan mencari tempat untuk bersandar. Tubuh kita lelah, kita mencari sesuatu untuk menyandarkan tubuh kita. Dan pasti kita akan mencari sandaran yang kuat, yang kita rasa bisa menopang dan menahan tubuh kita. Nggak mungkin kita akan bersandar pada sesuatu yang ringkih atau sesuatu yang reot. Tetapi kita akan mencari sandaran yang kuat, misalnya dinding atau tembok, pohon, atau apapun yang akan kuat menahan tubuh kita. Lalu kita akan menyandarkan tubuh kita dan kita akan merasa nyaman. Dalam menjalani hidup, seringkali kita juga mengalami kelelahan. Lelah pikiran, lelah hati dapat terjadi di dalam hidup kita. Ketika problema dan masalah menghampiri kita, ada masa di mana kita merasa tidak sanggup menghadapinya. Kadang problema itu seperti badai yang datang menghantam, seperti musuh yang datang menyerang, seperti banjir yang datang menerjang. Dan semua itu membuat kita lelah menghadapinya. Lalu kita akan mencari tempat untuk bersandar. Dan seringkali kita akan mencari jalan keluar untuk menghilangkan rasa lelah kita. Apa yang kita lakukan? Mencari jalan keluar sendiri karena kita merasa kita masih kuat. Mengandalkan otak kita sendiri karena kita merasa kita masih mampu. Dan ketika kita gagal, kita akan merasa lebih kecewa. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika hal ini terjadi pada diri kita? Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, karena kita punya pegangan. Mari kita baca di dalam Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Mencari Tuhan. Apa yang menjadi sandaran kita? Tuhan, bukan yang lain. Ada ayat yang ditulis dengan jelas bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa kita harus bersandar kepada Tuhan?
Yang pertama, Tuhan adalah sumber pertolongan. Di dalam Mazmur pasal 21 ayat 2 dan 3, isinya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sungguh luar biasa. Betapa total perlindungan dan penjagaan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, kita tidak perlu khawatir. Mungkin kadang-kadang kita memang dapat meminta tolong kepada teman, saudara, atau orang-orang di sekitar kita ketika kita membutuhkan pertolongan. Tetapi kemampuan manusia itu terbatas. Dan apakah mereka selalu dapat menolong atau memberikan jalan keluar kepada kita? Seringkali tidak. Tetap harus datang kepada Tuhan, sebab Dia adalah sumber pertolongan. Yang kedua, Tuhan adalah sumber kekuatan. Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Namanya saja gunung batu, pasti kuat sekali. Bukan gunung kapur, bukan gunung pasir, tetapi gunung batu. Melambangkan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Dengan bersandar kepada gunung batu yang kuat, kita akan merasa aman. Siapa sih yang tidak ingin merasa aman? Semua orang butuh rasa aman. Bahkan rasa aman itu kita perlukan setiap saat. Keamanan ini menjadi pertimbangan ketika kita akan melakukan sesuatu. Juga di saat pandemi seperti ini. Semua orang ingin aman dan terhindar dari virus corona. Dan Tuhanlah sumber kekuatan yang bisa memberikan rasa aman kepada kita. Lalu yang ketiga, Tuhan adalah sumber pengharapan. Di dalam Amsal 23 ayat 18 tertulis, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Setiap orang pasti punya harapan, dan saya yakin harapan setiap orang tidak sama. Harapan inilah yang akan membuat seseorang mempunyai tujuan hidup. Apapun tujuan hidup kita, serahkan kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia, karena seringkali manusia mengecewakan. Tetapi arahkan harapan kita kepada Tuhan. Pasti harapan kita tidak sia-sia. Ada sesuatu yang besar akan terjadi ketika kita berharap hanya kepada Tuhan. Apa saja sih yang akan kita dapatkan ketika kita bersandar kepada Tuhan? Yang pertama, kita akan mendapat kelegaan. Matius 11 ayat 28.
Mari kita baca bersama. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang merasa berat dan tertekan, tiba-tiba beban itu diangkat dari kita, sehingga kita merasa lega dan terbebas. Seperti itulah yang akan kita alami ketika kita bersandar kepada Tuhan. Tangannya yang kuat akan selalu terulur untuk membebaskan kita. Dan kelegaan demi kelegaan akan kita dapatkan. Yang kedua, kita akan diberkati. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di sini dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Siapa yang tidak mau diberkati? Tentu tidak ada. Semua mengharap berkat. Semua ingin diberkati kesehatannya, diberkati usahanya, diberkati keluarganya, dan diberkati dalam hal-hal yang lain. Siapa sumber berkat itu? Tuhan. Jadi harus mengandalkan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan kalau kita mau dekat dengan berkat. Saya ingin menyaksikan apa yang sudah dialami oleh teman saya yang mengalami sesuatu yang besar dari Tuhan ketika dia menyandarkan kelelahannya kepada Tuhan. Jadi saya mempunyai seorang sahabat yang sedang mempunyai masalah yang cukup berat, di mana suaminya mempunyai will. Ini sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Ketika awal tahu, yaitu 10 tahun yang lebih itu, teman saya ini sangat hancur. Karena dia tidak menyangka suaminya bisa berbuat demikian. Di mata orang-orang, suaminya adalah orang yang sempurna, suami yang baik, papa yang baik, pimpinan yang baik, pokoknya image yang baik yang melekat di suaminya, sepertinya. Jadi ketika teman saya mengetahui suaminya selingkuh, dia sangat kecewa. Tapi dia bertekad akan jadi pahlawan untuk keluarganya. Meskipun akhirnya dia nggak kuat dan menjadi pasien tetap dari seorang psikiater. Dia menjadi depresi karena dia tahu ternyata selingkuh ini sudah menjadi kebiasaan suaminya. Kejadian seperti ini terulang, dan terulang. Setiap bertemu saya, dia menangis. Kami menangis bersama. Saya ikut sedih dengan apa yang dialami teman saya ini.
Yang bisa saya lakukan adalah mendoakan dia, menguatkan dia. Teman saya ini pernah sampai di level yang terbawah. Dia merasa sudah tidak sanggup. Dan dia bilang, aku tidak mau. Kamu kasih ayat-ayat terus, aku tidak mau. Aku tahu apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan, tidak boleh pisah. Aku tahu, dari dulu aku tahu. Tapi aku tidak kuat hidup seperti ini. Aku tidak bisa lagi. Tapi yang membuat saya bersyukur, dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Apa yang dialami, dia pendam sendiri. Dia cerita hanya kepada saya dan kakak perempuannya. Dia tidak mengumbar kesalahannya kepada setiap orang, tidak mencari pembenaran dirinya, tidak. Bahkan banyak peristiwa yang anak-anaknya pun dia tidak ceritakan, tidak tahu anaknya. Karena dia mau anak-anak tetap menghormati papahnya. Tapi keadaan tidak berubah. Sampai akhirnya dia betul-betul tidak kuat dan dia menyerah. Dia minta ampun kepada Tuhan, tetapi memang dia harus melakukan dia menuntut cerai. Ketika saya tanya, apa kamu siap hidup sendiri? Dia bilang, aku tidak siap, tapi aku juga tidak mampu hidup seperti ini. Sudah, apapun yang terjadi, biar kehendak Tuhan. Biar semua mengalir. Saya terus doakan pasangan ini. Saya memohon kepada Tuhan agar Tuhan pulihkan pasangan ini. Tuhan sadarkan suaminya. Awalnya suaminya seperti gak apa-apa ketika teman saya mengajukan cerai. Bahkan saya melihat sepertinya senang. Terserahlah, dia bilang begitu. Terserah. Apa yang dia lakukan terserah. Maksudnya apa yang istrinya lakukan. Nah, itu yang membuat saya sedih. Saya terus berdoa. Sidang demi sidang dilalui. 2 minggu yang lalu, teman saya telepon. Dia bilang, dia mencabut gugatan. Karena suaminya minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Disaksikan oleh beberapa saksi yang cukup disegani oleh suaminya ini. Sungguh saya bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Saya melihat kebesaran hati teman saya. Saya juga melihat dia menyerahkan kelelahannya kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan buka hati suaminya. Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi sumber kelelahan kita, mari kita sandarkan kepada Tuhan. Dia adalah sauh yang kuat.
yang akan selalu menjadi sandaran hidup kita. Selalu, Bapak Ibu Saudara. Bukan 1-2 kali, bukan kadang-kadang, tapi selalu. Dia Tuhan yang sanggup membalikkan keadaan. Dia sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia sanggup mengubahkan hal-hal yang mustahil menjadi kenyataan. Apapun masalah yang kita hadapi, jangan menyerah. Kita punya tempat bersandar yang kuat. Percaya dengan segenap hati dan selama-lamanya. Kita tutup dengan satu ayat dari Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Tuhan berkati.